Perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6 Matkul Kewarganegaraan. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait tugas UAS untuk Matkul Kewarganegaraan. Sebelum saya memulai sesi wawancara, perkenalkan nama saya Muhammad Kensini Zakarus Nugraha, NIM 23020156 dan rekan Saya Hanum Ilma Sofia Fahma, NIM 2302013944. Saya Wafiruddin Aziz, NIM 560. Baik, sebelum saya memulai sesi wawancara, di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita dengan Mas. Nama saya Sandi Dwi Saksana Ditya Chandra Kusuma. Saya salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Tuban untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi wawancara, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Mas Andi sendiri. Baik, untuk yang pertama gini Mas Andi ya. Sebagai warga negara, kita memiliki hak sebagai belajar lah ke pendidikan. Nah, hak yang dimiliki setiap warga negara terkait pendidikan menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu gimana Mas? Karena kan di situ tercantum setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, sebelum kita ke pasal 31, sebenarnya di Indonesia itu ada 10 hak dasar yang disertakan di undang-undang ya, di pasal 28 tersebut. Jadi hak dasar itu salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Di pasal 31 di ayat 1 memang dijelaskan bahwasanya setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi bagaimana aplikasinya tersebut ya yang sudah dijelaskan di pasal 31 itu sesuai dengan pasal yang ada di pasal 28C ayat 1 dan 2, bahwasanya setiap warga negara itu harus mendapatkan pendidikan yang layak, salah satunya yang dibiayai oleh pemerintah. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, mengapa pendidikan dasar menjadi kewajiban bagi setiap warga negara di Indonesia? Kalau dilihat dari negara maju, semua negara maju itu adalah kualitas pendidikannya yang diutamakan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi negara maju kalau SDM kita juga tidak bagus. Jadi di pasal 31 itu menjelaskan bahwa pemerintah itu mewajibkan dan rakyat mendapatkan pendidikan yang layak dan dibiayai oleh pemerintah sesuai di pasal 31 ayat 2. Tetapi ya dengan program pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah, tetapi tidak seutuhnya pemerintah itu bisa membackup anggaran-anggaran yang ada di sekolah. Jadi ada beberapa program di tahun 1984 itu ada yang namanya program 9 tahun wajib sekolah 9 tahun. Jadi kalau hitungannya dari SD ke SMP. Diperbarui lagi 9 tahun wajib belajar 9 tahun. Ya 9 tahun naik lagi ke 12 tahun, dari SMP naik ke SMA. Dan yang terbaru ada 13 tahun karena termasuk di pendidikan anak usia dini. Jadi sebetulnya untuk pendidikan wajib ini sudah diterapkan dengan baik. Tetapi menurut saya sebagai guru PPKN ada beberapa hal yang negatifnya. Karena di undang-undang itu ada kalimat dibiayai oleh pemerintah. Jadi semua unsur-unsur politik ada di situ. Contoh dari kepala daerah tingkat kabupaten sampai mungkin dari presiden pasti ada yang ngomong pendidikan gratis. Tetapi pada faktanya gratis itu tidak mungkin berkualitas. Karena ya memang oke gratis. Ya oke banyak yang ngomong pendidikan itu harus gratis karena banyak kalangan masyarakat yang tidak bisa sekolah. Tetapi harusnya semua menengok ke bawah. Apakah pendidikan gratis yang dibiayai pemerintah itu berjalan dengan baik? Saya kira masih 50-50. Ya, ada yang iya, ada yang tidak. Dan ada yang sekolah yang negeri kebanyakan sekarang kalah dengan sekolah swasta yang 50-50 dibiayai pemerintah plus bisa menarik uang dari sekolah, dari masyarakat dan lain-lain. Nah, ini yang membuat pendidikan kita semakin rancu. Karena apa? Karena ada unsur politik yang di kalimat tersebut. Jadi sebetulnya apakah pendidikan dibiayai pemerintah itu wajib? Iya wajib, tetapi harus punya beberapa pengecualian. Ya, karena biaya yang diturunkan di sekolah ada BOS, ya ada BPUPP dan lain-lain itu tidak bisa membackup semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi
kenapa harus ada pembaruan lagi? Ya setidaknya para pemberi kebijakan itu harus menengok ke bawah. Apakah biaya gratis itu mencukupi semua sekolah? Ya, apakah hanya beberapa sekolah? Apakah hanya ala kadarnya? Lah ini yang harus diterapkan. Karena ya itu tadi ya, pendidikan dasar itu dibiayai oleh pemerintah tapi banyak dipolitisasikan. Itu saja mungkin yang untuk masalah pendidikan dasar. Tadi kan kita di seputar pertanyaan dunia ini, kita di luar pertanyaan. Tadi saya mau nanya Mas, terkait 9 tahun tadi kan diwajibkan ya? Iya. Nah, yang kita tahu kan di sekolahan kita yang Semansa ini kan ada dulu yang sekolah itu loh Mas, yang 2 tahun itu loh. Oh iya. Nah, itu sebagai kacamata Mas Andi sendiri itu menimbulkan hal yang baik atau buruk Mas, sekolah 2 tahun? Karena kita yang tahu kan itu dikebut terus kan itu. Iya. Nah itu gimana Mas? Kalau sekolah 2 tahun itu memang menjadi pro kontra ya. Di era 2010 dulu juga ada yang namanya akselerasi. Sampai dengan yang sekarang di kurikulum sebelum kurikulum Merdeka itu ada namanya percepatan. Kalau menurut saya secara psikologi anak pasti bermasalah, karena harusnya materi diterangkan mungkin 2 kali pertemuan dan lain hanya dirangkum menjadi 1. Tetap bermasalah menurut saya. Akhirnya kalau tidak bermasalah mungkin program itu tidak dihentikan. Nah, program ini kan sudah dihentikan. Tidak ada sekolah manapun yang boleh meneruskan namanya kelas percepatan. Nah, jadi mungkin bermasalah karena ya mungkin ya kesenangan anak-anak mulai tergerus, apalagi sekolah juga full day sampai 3:30, belum tugas dan lain-lain. Nah, mungkin dari evaluasi para pemangku kebijakan ada beberapa hal negatifnya. Ya, akhirnya dikembalikan lagi tidak boleh ada kelas percepatan. Sebetulnya kelas percepatan itu pun tidak terang-terangan sekolah itu menganggap bahwa Semansa ini loh ada kelas percepatan. Enggak. Ya tetap dimasukkan di kelas masing-masing kan sebetulnya. Nah, ini yang mungkin banyak yang tidak tahu. Nah, jadi sisi negatifnya kalau dari saya dari psikis anak. Tapi kalau pola belajar, saya kira setiap anak punya pola belajar masing-masing. Jadi sebelum ada percepatan itu ada namanya tes psikotes dan lain-lain, apakah anak ini mampu dan lain-lain itu ada. Cuma kenapa dihapus? Ya mungkin ada beberapa hal negatif yang membuat pemerintah mencabut adanya kelas percepatan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya begini Mas, apa dampak dari kegagalan pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat? Saya kira pasti sangat berdampak ya, karena semua negara maju itu SDM-nya yang diunggulkan pertama. Jadi kalau pendidikan itu bermasalah, secara otomatis negara pun akan bermasalah. Karena negara yang baik itu berdasarkan SDM yang baik juga. Jadi kalau kita pikir semisal di Tuban ini mungkin ada kampus negeri yang baik, tidak usah anak Tuban itu lari ke kampus mana-mana. Nah, harusnya seperti itu. Jadi untuk menjadi kota ataupun menjadi negara yang baik, harusnya setiap kota itu ada kampus ataupun apa itu perguruan tinggi dan lain-lain lah, lembaga pendidikan yang memang maju. Jadi tidak usah anak-anak dari kota kecil seperti Tuban ini lari ke Surabaya, paling dekat itu ke Surabaya. Ya, iya kalau mungkin UKT dan lain-lain bisa dibayar, biaya hidup dan lain-lain lah. Ini yang menjadi pertimbangan pemerintah harusnya. Jadi menurut saya yang paling dasar yaitu apabila mungkin di kota-kota kecil ini ada kampus yang baik, ya tidak usah memikirkan untuk mungkin saya bisa sekolah Pak, tapi makan saya gimana? Nah ini yang mungkin anak-anak yang di kota-kota kecil termasuk Tuban ini yang membuat mereka ya lebih baik kuliah di Tuban aja. Toh sama-sama kuliah, pasti ada yang muncul sikap seperti itu ya. Ya harusnya pemerintah misal ya setiap sekolah itu setiap kota itu ada sekolah unggulan dari SD ya, dari SMP, tapi SMA. Tapi untuk perguruan tinggi, nah ini yang harus mulai diterapkan lagi. Ya mungkin karena program pemerintah itu hanya 12 tahun ya. Dari SD SMP plus 1 tahun di PAUD jadi 13. Mungkin perguruan tinggi ini belum termasuk prioritas penting bagi bagi pemerintah untuk mewujudkan di kota-kota kecil. Jadi mungkin seperti itu. Tapi alangkah baiknya apabila nanti perekonomian kita semakin baik ya semoga lah ada kampus-kampus yang baik juga yang ada berada di Tuban ya, mungkin Bojonegoro, Lamongan. Jadi tidak usahlah anak-anak jauh-jauh lari ke
Surabaya, Malang. Ya UKT-nya kuat bayar, makanya yang akan menjadi pertanyaan di situ ya. Jadi apabila pemerintah itu mengalami kegagalan dalam hal pendidikan, ya akan berpengaruh dalam kualitas SDM negara tersebut. Baik, buat Mas Andi, terima kasih ya atas wawancara atau sesi wawancara pada hari ini. Kurang lebihnya seperti itu ya Mas ya. Terima kasih juga. Baik, kami dari kelompok 6 mohon pamit undur diri. Selebihnya seperti itu. Kurang lebihnya bisa dicermati masing-masing. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, terima kasih banyak ya Mas ya. Foto kelompok anu. Digawe apa? Template video. Rung enggak? Rung lah. Masuk. Iku ngelanjut.